Selamat sore, sahabat IT TV. Siang ini saya berada di Kota Bangkinang, tepatnya di Pasar Impres Kota Bangkinang. Nah, sahabat IT TV, hari ini adalah waktu yang pas bagi saya untuk membincangkan apa yang menjadi persoalan yang ada di masyarakat. Dan ketika ini, dalam dialog hari ini IT TV, kita akan mengulas tema tentang penataan Kota Bangkinang. Dan di samping saya hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Bapak Haji Repol. Beliau ini adalah anggota DPRD Kampar lintas generasi. Dan nanti kita akan membincangkan dengan beliau bagaimana dan seperti apa proses penataan Kota Bangkinang ke depan berdasarkan pengalaman beliau ketika duduk di legislatif. Saya perkenalkan, Assalamualaikum Pak Haji Repol. Apa kabar Pak, dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pak, kita hari ini bersama pemirsa IT TV akan membincang sedikit soal penataan Kota Bangkinang. Saya tahu Pak Haji Repol ini adalah anggota DPRD yang sekarang pada jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar dan lintas generasi seperti yang saya sampaikan. Seperti apa rancangan program pembangunan di bidang penataan kota ini Pak sebenarnya? Ya, baik, terima kasih Pak Suli ya waktunya. Dan pemirsa IPTV yang kami hormati, tadi aja jalan-jalan ini kebetulan di Pasar Impres Bangkinang Kota. Dan mengapa mungkin kami diajak ke sini? Ini salah satu ikon. Ikon ya? Salah satu ikon Kota Bangkinang. Ada Islamic Center, ada Balai Bupati, ada stadion, ya kan, ada taman kota ataupun apapun namanya. Public space lah untuk masyarakat ya. Dan ini ada Pasar Ramayana, pasar modern pertama yang dulu juga di perdebatan, ya kan. Nah, kami pernah diskusikan ini di Golkar, seperti apa kita memanage Bangkinang Kota yang dari dulu katanya Kampar ini adalah kabupaten yang tertua di Provinsi Riau, termasuk pendukung penyokong berdirinya Provinsi Riau. Tetapi perkembangannya tak begitu signifikan. Artinya Kampar ini memiliki kontribusi sejarah bagi Riau. Iya. Tapi dari tahun ke tahun, saya 17 tahun di Kota Bangkinang tinggal. Sudah 17 tahun? Iya, sejak DPRD pertama 2004. Tapi perkembangannya tidak signifikan, tak begitu menggembirakan progres pembangunannya. Maka tentu ada apa? Ini mungkin yang perlu kita diskusikan sebetulnya. Menarik sahabat IT TV, Pasar Impres di Bangkinang Kota adalah ikon Kota Bangkinang. Pasar ini merupakan pasar modern pertama di Kabupaten Kampar. Berikut kita tanya lagi dengan Pak Repol. Pak, Pasar Impres Bangkinang. Ya. Gitu. Nah, ini kan perpaduan unsur tradisional dan modern kan Ya. Pak? Unsur tradisional. Apa yang ingin dicapai selain apa yang disampaikan di atas tadi? Ya, pertama kalau bicara Pasar Impres, ini kan pasar modern. Ya, pasar modern. Dan di belakang ada pasar tradisionalnya. Ya. Nah, ini saya kira harus ke depannya bagaimana pasar yang ini ditata rapi. Ini kan masih kumuh nih. Ini kumuh, sangat kumuh. Di belakang itu ada jual ayam, ada jual ikan, sayur. Dan ini harus ditata, harus dirapikan. Artinya pasar ini pertama yang harus dicitrakan adalah kebersihan ya? Iya, kebersihannya. Ini kan tengah kota. Iya, betul. Tengah kota, maka kalau bicara di kota, ya kota itu dianggap bersih, tentu termasuk salah satunya pasarnya harus rapi dan bersih. Oh iya betul. Jadi sahabat IT TV, pasar ini sebagai pasar modern tentu membutuhkan sebuah semangat tempat yang nyaman dan aman. Dan satu yang disampaikan oleh Pak Repol tadi adalah persoalan kebersihan. Karena persoalan kebersihan ini adalah kunci utama suksesnya sebuah pasar, terutama pasar tradisional. Pak, berbicara masalah kebersihan,
kan juga tidak terlepas dari kesadaran pedagang lah sebagai masyarakat, termasuk masyarakat yang menggunakan pasar ini. Bagaimana tanggapan Pak Repol? Ya pertama kesadaran. Tapi Ya. biasanya kita harus dulu terlebih dahulu yang membersihkannya. Biasanya kalau tempat itu sudah rapi, bersih, maka kita agak segan untuk buang sampahnya. Kita maksudnya pengelola? Ya, warganya. Oh, atau warganya. Pemakainya, penggunanya. Baik itu pedagangnya atau warga masyarakat yang berbelanja. Tapi kalau kumuh seperti ini, enaknya buang sampah, tak segan kita. Iya. Ini kumuh nih. Tapi kalau bersih, rapi, tertata, kita mau buang puntung rokoknya malu, segan gitu. Iya, Maka betul. harus pertama itu kita bersihkan, kita rapikan. Sehingga setelah bersih rapi, baru kita ajak nanti warganya untuk menjaga yang kita bersihkan ini gitu. Tetapi itu kan tidak terlepas dari peran pemerintah untuk menyadarkan. Ini dia. Makanya pertama ini tentu kita bersihkan dulu. Bagaimana warganya kita ajak bersih, kondisinya memang tak rapi gitu, tak bersih. Maka ketika tak rapi kita tak segan buang sampahnya. Ketika kita jalan di suatu tempat lokasi yang kita anggap bersih, kita kan segan. Iya, Kan betul. Membuang sampah besar, puntung rokok Bisa-bisa masuk kantong kayak Singapura. Di Singapura. Iya, betul. Ya kan? Pak, saya sangat tertarik terkait dengan pasar ini, apalagi masalah penataan ini. Lama di DPRD, seperti apa keberpihakan pemerintah terhadap pasar? Ya, Tidak makanya- hanya pasar Bangkinang ya, Ya kita bingung saja kan seperti apa keberpihakan. dinasnya ini mengelola ini seperti ini. Iya, betul. Kok bisa pasar yang tua di Kota Bangkinang yang luar biasa besarnya, banyak pedagangnya, tapi tak tertata bagus itu. Ini harus maksimal kita mengelolanya gitu. Berarti dari sisi DPR, Bapak berharap pemerintah menjadikan ini PR. Ya, PR penting ini. Ini juga terkait dengan penerimaan ya, penerimaan daerah. Kira-kira kalau ini ditata, penerimaan meningkat atau apa? Ya kan ada pertanyaan besar nih. Ya. Ini yang mengelola siapa? Katanya yang mengelola ini Pasar Ramayana. Ya, Ramayana pihak ketiga yang dulu membangun pasar modern. Dan komitmennya mereka mengelola ini 35 tahun. 35 tahun. Ya. Kontrak kerja. Belum. Jadi ini kan sistemnya kan setelah BOT. mereka BOT. Setelah 35 tahun baru kita Serah terima kembalikan. ke Pemda. Nah, ini kan berapa lamanya. Nah, persoalannya ketika ini dikelola oleh Ramayana, sementara di belakang siapa tanggung jawab? Katanya mereka masih ngutip di belakang, tapi kebersihan tidak dijaga gitu. Ini PR berat nih menurut saya nih. Banyak persoalan yang sebenarnya Ya. harus kita selesaikan dengan niat yang ikhlas dan tulus. Termasuk persoalan kebersihan, persoalan penataan, belum lagi masalah keamanan. Ya. Bukan seperti itu. Betul. Menarik sekali seperti apa yang disampaikan oleh Pak Repol. Jadi kawan IT TV, penataan pasar Bangkinang atau penataan pasar memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semua pihak harus terlibat di dalam menata tempat seperti ini. Namun dari semua itu, seperti yang disampaikan Pak Repol tadi, penataan pasar juga membutuhkan komitmen dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Ya. Bukan seperti itu, Ya. Pak Haji Repol. Boleh sedikit lagi Pak Haji Repol tentang ininya Ya, terkait jadi dengan pasar? Pertama pasar. Tadi kan disampaikan ikon kita nih. Ya, Nanti kita lihat juga ada Pak Taman Kota seperti apa. Penanganan banjir. Ini banjir nih. ya, Ketika musim hujan di belakang ini banjir. Ada yang dulu meninggal, warga kita meninggal masuk parit. Ini belakang ini. Jadi ketika musim hujan ya banjir. Maka di sini dua tanggung jawab kita yang mesti kita pikirkan. Satu soal banjir, yang kedua soal kebersihan pasarnya. baik. Apa yang disampaikan Pak Repol akan saya tanyakan kepada pedagang. Apakah tempat ini bersih atau tidak? Yuk, ikuti saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Asli Bangkinang. Asli Bangkinang. Pak, tanggapan Bapak, kesan Bapak tentang pasar Impres. Kebersihannya? Kebersihannya seperti apa, Pak? Sangat kurang sekali. Kurangnya di mana? Penataan pasar kurang bagus. Coba tengok orang parkir sembarangan, berjualan terus? sembarangan. Tolong dirapikan, ditertibkan. Itu yang kami harapkan. Bapak di sini sebagai pedagang atau Pedagang pasar tua. pedagang pasar? Pernah disampaikan ke pihak yang berwenang?
Pada siapa mau sampai ke pihak berwenang aja nggak ada nampak di pasar nih. Pada siapa mau sampaikan? Terima kasih Pak, singkat padat. Ya tempel selera. Itu tanggapan masyarakat sekitar pasar. Bapak ini adalah seorang pedagang dan tadi kami bertanya tentang kebersihan pasar. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini menjadi atensi kita untuk kebaikan Kampar di masa depan. Terima kasih. Ikuti kami di segmen berikutnya. Sahabat ITTV, saat ini kita masih berada di Pasar Impres Bangkinang. Dan tempat saya berdiri bersama Bapak Repol ini adalah Pasar Ikan. Dan tadi kita sudah meminta tanggapan masyarakat terkait kebersihan pasar ini. Banyak keluhan yang disampaikan masyarakat. Dan bersama Pak Repol kami ingin membuktikan keluhan itu. Di depan saya ini ada air yang tidak mengalir. Dan kondisinya bau. Berulat. Di samping itu ini menjadi ya sesuatu yang bagi kenyamanan seorang pedagang atau pembeli tentu dipertanyakan. Pak Repol, bagaimana Bapak memandang secara faktual kondisi yang ada di tempat ini sekarang? Ya makanya ini kan kita miris. Kampar yang tertua seperti ini harusnya dipikirkan dengan masa-masa. Serius kita memperbaiki negeri ini gitu. Ya kan? Dinas kebersihannya harus kerjasama dengan lingkungan hidupnya. Seperti menata pasar ini. Yang saya sampaikan di awal bahwa ini bukan hanya bicara kenyamanan di pasar, tapi juga bicara ini ikon. Pak Repol, saya mau ngasih tiga pertanyaan singkat yang padat yang harus Bapak jawab dalam seketika. Pak, pasar ini kondisinya baik atau cukup baik? Ini sangat tak baik. Sangat tak baik, Mas. Ini bau, ya kan? Lihatlah. Meja-mejanya, saya kira meja ini tak masanya lagi pasar kota seperti ini mejanya. Harus diganti? Ya. Tapi butuh dana lagi, Pak. Kan kalau kita serius ini pasti bisa. Dewan siap support? Pasti kita support. Ya, yang penting dia punya perencanaan yang matang, punya keseriusan gitu. Ya kan? Ini soal kebersihan lantainya, ya kan? Soal pembuangannya. Ini harus betul-betul serius didiskusikan. Artinya ketika pemerintah serius dan komit untuk membenahi ini, ya, selaku Wakil Ketua DPRD, Pak Repol siap berjuang, ya, termasuk memperjuangkan anggaran. Lagi ini kan persoalannya juga yang kita komunikasikan dengan pengelola. Kalau pengelola lalu terlibat di pasar, itu bertanggung jawab. Ya, yang ngutip pengelola kan? Iya, betul. Katanya yang ngutip pengelola. Ini saya nggak tahu juga seperti apa ketegasan kita. Harus tegas kita. Kalau nggak sanggup, ya stop. Kasih ultimatum nih Ramayana nih. Kalau nggak bersih, stop. Kita yang ngelola. Khusus pasar rakyat. Kan bisa saja kan? Tapi Pak Repol dalam keadaan emosi kelihatannya. Nampak aura kekecewaan. Dari awal termasuk kurang ini juga dengan Ramayana ini gitu. Ya kan? Iya. Nah, harusnya kan ini dikelola dengan maksimal oleh Ramayana. Kemarin saya diminta bantu itu musolanya. Musolanya juga nggak jelas ini. Sehingga mereka buat musola sendiri nih, swadaya. Minta bantu ke kami. Lalu pertanyaannya kok nggak dibantu Ramayana gitu. Jangankan membantu musola, air saja Ramayana nggak mengasih. Sehingga kita minta, saya turun langsung minta bantu ke PDAM. Masuk airnya. Ramayana tak mau ngasih airnya untuk musola, tempat sholat. Bayangkan tuh. Tapi selaku anggota DPRD pernah dikomunikasikan tidak setelah kunjungan? Setelah saya kunjungan, saya nggak ada komunikasi sama Ramayana. Tak kenal saya sama pengelolanya. Sama sekali nggak kenal. Ya kan? Maka, tetapi ini menjadi PR karena ini adalah ikon Kota Bangkinang, ikon Kabupaten Kampar. Suatu saat saya akan maksimalkan pikiran saya di pasar ini satu saat. Kita tunggu saja apa aksi berikut. Baik, sahabat ITTV, ini sangat menarik perbincangan kita di sore hari ini terkait dengan kebersihan masih. Ini kita memang agak sedikit berhati-hati untuk sampai ke seberang karena air yang menggenang di situ itu selain menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, kita juga melihat tadi kondisi lapak
yang dalam penilaian Bapak Wakil Ketua DPRD, Bapak Repol, ini sangat tidak layak. Dan satu yang saya pegang dari ungkapan yang beliau sampaikan, bahwa DPRD siap menggelontorkan anggaran untuk hal-hal perbaikan seperti ini, asalkan kita punya komitmen yang sama untuk membenahi pasar impres Bangkinang. Ya. Seperti itu Pak Repol.